Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Itulah sapaan, pertanyaan, dan juga refleksi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Apakah kita memang sudah mempraktekkan, melaksanakan amanat kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagia kita pagi hari ini kembali jumpa dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma, PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbahagia kita boleh diperjumpakan oleh Tuhan dalam kesempatan yang indah ini, dalam keadaan yang sehat, sejahtera. Nah, walaupun mungkin ada di antara sahabat Petra yang menderita sakit atau dalam pergumulan, jangan kehilangan damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Karena Dia, Juru Selamat kita, telah mengaruniakan kesempatan hidup yang baru di tahun yang baru. Nah, di awal acara ini sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Natal, walaupun sudah bulan berganti dari Desember ke Januari. Dan tentu selamat menyongsong memasuki tahun yang baru ini dalam sukacita dan syukur dengan semangat yang baru. Amin, saudaraku, sahabat Petra semuanya. Baiklah, kita akan bersama menerima embun pagi dari Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi baiklah, sebelumnya mari kita bersama bersehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas karunia hari yang baru, masih di tahun yang baru 2024 ini. Kami mengucap syukur atas keselamatan pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat kami semalam. Dan kami boleh menyambut pagi yang baru, pagi yang segar, pagi yang basah oleh karena hujan hari-hari ini boleh Tuhan turunkan, curahkan bagi bumi yang kering oleh karena panjangnya musim kemarau yang lalu. Kami mengucap syukur atas curahan hujan hari-hari ini. Dan apabila di tengah hujan deras ada bencana, angin ribut, badai, Tuhan, kami tidak kehilangan kepercayaan bahwa Engkaulah Allah, Bapa Sang Pencipta, penguasa semesta alam raya, sehingga kami berserah kepadamu, memohon kemampuan untuk boleh menghadapi semua yang terjadi ini dengan tetap percaya, berharap akan kuasa dan kasih Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa untuk para korban bencana alam hari-hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hiburkan, boleh berikan pertolongan melalui tangan-tangan yang terulur dalam kasih. Dan kami semua boleh tergerak untuk bersama-sama menerima situasi dan kondisi yang kami alami bersama-sama ini dengan kebersamaan dalam kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali rangkaian kesibukan aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi sungguh embun pagi yang menyegarkan bagi kami, penuntun di dalam kehidupan kami, sumber kekuatan di dalam firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Mari sahabat Petra, kita bersama membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama nomor 1 ya, pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dengan judul perikop, Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Demikian firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah
yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sedemikian pembacaan firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sahabat Petra, tema perenungan kita atas firman Tuhan pagi ini adalah pernyataan kasih karunia Tuhan. Nah, sahabat Petra, kita bisa memahami bahwa panggilan keselamatan untuk manusia ya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memang pada mulanya diberikan di tengah kehidupan bangsa Yahudi, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa selanjutnya panggilan keselamatan, berita Injil itu ya atau berita kesukacitaan di dalam Kristus itu diberikan ya kepada semua orang di muka bumi ini. Sejak semula kita melihat melalui kisah Injil dari keempat Injil bahwa murid-murid Yesus itu memang memberitakan Injil ya kepada orang-orang Yahudi di tanah Israel. Tetapi dengan dasar perintah Tuhan, para murid itu lalu keluar ya dari tanah Israel untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, secara khusus kita melihat Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus itu menjadi utusan Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Rasul Paulus lalu mulai melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Ya, kita bisa melihat ya yang dia lakukan ya, yaitu di tanah Asia, di tanah Yunani, Makedonia, sampai ke tanah Rom atau Roma ya. Nah, kita melihat di sini Rasul Paulus mengerjakan semuanya itu dalam ya pekabaran Injil yang meluas keluar dari tanah Israel. Dan itu dilakukan kemudian oleh para murid yang lain. Akhirnya banyak orang-orang Yunani dan Roma, Italia yang kemudian percaya ya dan menjadi murid Yesus. Disinilah sahabat Petra ya, pekabaran Injil itu terus berjalan meluas mengalir seperti aliran sungai yang kemudian airnya ya memenuhi bumi ini. Apa yang dilakukan para murid ya dimulai dari ke-12 murid, dilanjutkan Rasul Paulus dan murid-murid yang lain itu merambah ke benua Eropa. Dan di sana Injil berkembang dengan luar biasa, menjamah bangsa-bangsa
dan negara-negara di Eropa itu. Nah, selanjutnya orang-orang Eropa yang telah menerima pemberitaan Injil itu terpanggil juga untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi ini, termasuk ke daratan Asia, dan di dalamnya ada bangsa Indonesia, kita semua ini yang menerima pemberitaan Injil, baik oleh para misionaris dari Jerman, kemudian dari Belanda, ya, kemudian juga dari Portugis, ya, dan orang-orang yang lain, orang-orang Eropa yang masuk ke Indonesia, disusul oleh misionaris bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, sahabat Petra, berdasar perintah Tuhan itu, kita semua juga diundang, dipanggil untuk memberitakan Injil di tanah atau di bumi Nusantara ini. Nah, kepada semua orang yang belum menerima berita sukacita Injil Tuhan itu. Nah, sahabat Petra, seringkali Injil itu hanya dimaknai ya sebagai memberitakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan secara oral, secara lisan begitu ya. Bahkan lebih sempit lagi, Injil dimaknai dengan makna yang ya bisa dikatakan itu diperas ya, diperas di bahasa tanamannya itu dibonsai gitu ya. Seolah Injil itu hanya menjadikan orang ya menjadi Kristen, ya menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya, selesai begitu ya. Karena mereka hanya mengutamakan pada amanat agung seperti yang tercantum di Injil Matius pasal 28. Ya, kita melihat bersama dari ayat 18 sampai 20 demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kadang firman Tuhan ini ya dimaknai sebagai satu perintah untuk menjadikan orang yang di luar kekristenan menjadi Kristen. Tentu tidak sesempit itu amanat agung ini. Kabar baik, Injil itu tidak sekedar ya berita tentang percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Ya, itu masuk dalam bagian dari pemberitaan Injil yang utama. Tetapi kita tahu bahwa Injil dimaknai juga sebagai karya Yesus di dunia ini yang begitu luas menyatakan kasih dan kuasanya. Seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 11, kita bisa membaca dari ayat 4 sampai 6 yang demikian. Ya, ketika itu murid-muridnya bertanya ya, terutama murid-murid yang diutus oleh Yohanes yang sedang dipenjara ya waktu itu untuk mempertanyakan siapa Yesus gitu ya. Lalu dijawab Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kuasa menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi di sini Injil itu dimaknai sebagai totalitas karya Tuhan Yesus. Yang utama memang adalah karya penyelamatan, penebusan bagi orang berdosa, pembebasan dari kuasa dosa, pembebasan dari hukuman dosa, yaitu maut yang abadi. Tetapi Yesus datang ke dunia dengan karya yang holistik, yang total. Tidak hanya itu, ia menyatakan bagaimana orang yang menderita secara duniawi ini juga dibebaskan dari kuasa-kuasa belenggu-belenggu kehidupan. Orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh kemudian dibuat berjalan,
Orang yang sakit kusta disembuhkan, lalu orang tuli mendengar, ya. Orang mati pun dibangkitkan. Bahkan di sini berita baik, kabar Injil, kabar baik kepada orang-orang miskin untuk boleh dibebaskan dari belenggu kemiskinannya. Nah, inilah totalitas dari Injil yang harus kita beritakan kepada semua orang. Kabar baik tentang kasih Allah yang mengasihi semua orang, tidak hanya mengasihi satu orang atau kelompok orang. Ya, kadang juga dimaknai bahwa kasih Kristus itu hanya kepada orang Kristen. Ya, Allah memberitakan bahwa di dalam karya Yesus Kristus itu diberikan satu karya penyelamatan bagi semua orang, semua bangsa, ya. Bahwa Yesus itu datang untuk semua bangsa, semua orang. Maka kita harus bersama-sama terpanggil memberitakan Injil ini kepada semua orang, ya. Dan tidak hanya dengan cara oral menyampaikan firman Tuhan, tetapi melalui karya-karya kasih seperti kasih dan kuasa Yesus yang telah dinyatakan kepada kita semua. Mari kita yang sudah menerima kasih Allah, kita yang sudah menerima penyelamatan dari Allah, penebusan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, seperti juga Paulus yang merasa bahwa dialah ya orang rasul yang paling hina, yang telah menerima penyataan kasih karunia Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Saulus dulu adalah penganiaya jemaat Kristen, ya, tetapi kemudian ditobatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus. Itulah penyataan kasih karunia Tuhan yang Rasul Paulus terima setelah Saulus hidup masa lalunya, manusia lamanya itu dengan digantikan oleh Yesus dengan kehidupan manusia baru, Paulus, sang rasul yang luar biasa itu. Mari kita juga bersama berefleksi, bukankah kita ini orang-orang yang hina, orang-orang berdosa, yang kemudian sudah diterima oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus, menerima kasih karunia. Yang pertama kasih karunia keselamatan, kehidupan yang baru, tetapi kemudian kita menerima kasih karunia pengutusan Injil, seperti juga Rasul Paulus menerima kasih karunia pengutusan sebagai Rasul Tuhan Yesus. Dan dia dengan sungguh-sungguh melaksanakan amanat panggilan kasih karunia itu untuk memberitakan kabar baik Injil di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua terpanggil dan kita boleh mulai dari lingkungan kita, bersaksi tentang apa yang kita alami, kita terima dari Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, dengan kehidupan yang baru, dengan kehidupan yang diberkati, yang ditolong Tuhan, kemudian juga bersaksi tentang kehidupan yang akan datang yang kita yakini kita telah diselamatkan di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup renungan embun pagi ini dengan sebuah cerita kecil. Saya dan teman-teman dari Yakoma, Pelayanan Komunikasi Masyarakat PGI, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum lama melawat ke Tanah Sumba. Kami pergi ke Sumba Timur, Sumba Barat Daya, kemudian ke Sumba Barat. Nah, saya berkunjung ya ke sebuah perkampungan adat Sumba ya di daerah Waikabubak. Sebuah perkampungan yang dipimpin oleh seorang raja atau rato ya, di sana disebut rato ya. Kami berkenalan dengan rato, dengan mamanya yang sudah lanjut usia, kami diterima dengan baik luar biasa. Dan kemudian mereka bersaksi bahwa hari-hari itu pada bulan Oktober yang lalu mereka melaksanakan bulan suci. Nah, mereka mengatakan kami memperingati, merayakan ya, penciptaan ya, seperti yang dikatakan di dalam kekristenan di kitab Kejadian ya. Saya merasa wah, Rato dan juga mamanya ini paham ya tentang kitab suci.
orang Kristen ya. Walaupun kepercayaan mereka adalah kepercayaan tradisional, marapu ya, tapi mereka mengenal. Lalu mereka mengatakan, seperti orang Kristen merayakan Natal, kami juga merayakan kelahiran Sang Pencipta dan kami merayakan kematian ya. Dan mama dari ratu itu mengatakan, kami juga merayakan ya dari kelahiran Yesus sampai kematiannya ya. Nah, di sini saudaraku ya, mereka mulai memahami, mengenal ya bagaimana jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan mereka memasukkannya, merayakannya ya dengan perayaan tradisional mereka, kepercayaan tradisional mereka, kepercayaan marapu itu. Dan saya boleh melihat, menyaksikan dan menghayati bersama salah satu upacara, yaitu upacara tangkap babi hutan, yang kemudian setelah mereka memperoleh babi hutan ya dalam kelompok pemburu itu, dibawa pulang kemudian diupacarani ya, kemudian dipotong dan dibakar, kemudian dipotong-potong, dibagi-bagi bersama-sama, dan kami menerima pembagian itu. Dan mama dari ratu ini mengatakan, kami bukan sekedar berburu mencari daging babi, tapi sesungguhnya kami merayakan pengorbanan Yesus yang mengorbankan dirinya, tubuhnya, darahnya untuk manusia itu. Ya, saya bersyukur bahwa mama dari ratu ya di kampung adat ini boleh menerima pemberitaan ya tentang Yesus Kristus ya. Disinilah bahwa di daerah ya wilayah bumi Nusantara ini masih banyak tempat-tempat yang memang membutuhkan ya pewartaan Injil, kabar baik, kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu. Beritakanlah Injil yang utuh, yang holistik, di mana orang boleh menerima totalitas pengorbanan karya penyelamatan Yesus Kristus itu. Mari kita awali hari ini dengan semangat memberitakan Injil Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari sahabat Petra, kita bersehati di dalam doa. Ya Allah yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Sehingga Allah boleh kami sapa Bapa, Ayah bagi semua orang percaya, Bapa dari semua umat manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas karunia kehidupan kami yang kami hayati hari ini, bahkan hari-hari sebelum ini, sampai tahun baru 2024 ini. Kami mengucap syukur atas karunia kehidupan dari Tuhan. Demikian pula kami mengucap syukur atas kehidupan yang baru di dalam penebusan dan karya penyelamatan Tuhan Yesus. Kami telah menerima Injil-Mu, kabar baik, yang tidak sekedar kabar yang kami dengar secara lisan, tapi sungguh kabar baik yang kami terima dalam totalitas, ya, Injil yang holistik di dalam kehidupan kami. Kami Engkau berkati di dalam kehidupan kami. Kami Engkau angkat dari setiap pergumulan hidup. Engkau berikan kemenangan atas tantangan, pencobaan di dalam hidup kami. Dan terlebih Engkau karuniakan keselamatan di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus dan hidup abadi kelak di dalam kuasa dan kasih Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu, atas kasih karunia-Mu, sehingga kami Engkau pakai, Engkau percaya untuk memberitakan Injil-Mu yang terlebih dahulu telah kami terima, kami percaya untuk disampaikan kepada sesama kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini dan mampukan kami untuk melaksanakan amanat Injil-Mu, menyampaikan kehendak-Mu untuk menyelamatkan dan mengasihi semua orang, semua bangsa di muka bumi ini. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil yang tidak picik, yang hanya melihat Injil dalam sisi yang sempit, tapi biarlah kami memberitakan Injil yang utuh, karya Allah, kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu, yang sungguh membebaskan kehidupan umat manusia, tidak hanya dari kuasa dosa,
tapi juga dari kuasa-kuasa belenggu-belenggu kehidupan, sampai pada kehidupan yang kekal, damai sejahtera abadi bersama Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami menyerahkan hidup kami hari ini, segala aktivitas kami, baik yang bekerja, baik yang studi, maupun kami yang berkarya di rumah, di tengah masyarakat, bahkan para adioswo atau kaum lansia. Kami semua boleh Tuhan berkati dalam setiap aktivitas kami. Segenap pendengar, ya, sahabat Petra juga Tuhan berkati dalam keadaan masing-masing. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan diri kami di dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Sang Gembala kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Jangan lupa nanti malam kita akan berdoa bersama dalam doa malam Radio Petra. Akhirnya, selamat beraktivitas hari ini dalam berkat penyertaan Tuhan. Hayati Injilnya yang utuh di dalam kehidupanmu dan penuhi panggilan pengutusan Injilnya itu.